Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kak Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Cerita kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pesugihan dengan judul Pesugihan Janda Kaya 7 Turunan yang ada di Wonogiri. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Malam itu, kabut tebal menyelimuti desa Sukomakmur, Wonogiri, seperti selubung abu-abu yang melingkari dunia dan menyesatkan mata siapapun yang menatapnya. Bus tua yang membawa Kiai Zainuddin berhenti mendadak dengan derit panjang, seperti keluhan terakhir dari makhluk besi tua yang kelelahan menempuh perjalanan jauh. Mesin bus mengerang rendah sebelum mati total. Kiai Zainuddin, ia melangkah turun. Tas sederhana tergantung di bahunya dan seketika udara dingin menyergap kulitnya, menembus lapisan kain hingga terasa menusuk tulang. Aroma tanah basah menyeruak bercampur dengan bau aneh yang mengambang di udara, tajam, menyengat seperti logam berkarat yang sudah terlalu lama menyimpan darah. Desa itu terlampau sunyi, bisu seolah waktu menolak bergerak di tempat itu. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar dalam kegelapan pekat. Atapnya ditumbuhi lumut, jendelanya hitam legam seperti mata buta yang tak pernah tertutup, namun tak pula melihat. Lampu jalan yang sedikit jumlahnya berkedip dengan lemah. Bayangannya menari di tanah berkerap seakan mengikuti sesuatu yang tak terlihat. Kiai Zainuddin adalah seorang ulama berusia 40-an dengan sorot mata tajam dan ketenangan yang membungkusnya bak jubah tak kasat mata. Ia menarik nafas dalam-dalam. Ia datang dengan niat mulia, akan membangun pesantren, menyebarkan ilmu dan iman di desa terpencil ini. Namun begitu kakinya menginjak tanah Sukomakmur, firasat aneh menyelinap ke dalam dadanya. Ada sesuatu yang tidak beres, seperti ada tatapan dari jauh yang menembus kabut, mengamati tiap langkahnya. Warga desa yang hanya segelintir pun terlihat, berjalan terburu-buru dengan langkah mereka cepat. Kepala tertunduk, tidak ada yang berani menatap langsung. Seorang lelaki tua dengan tongkat hanya melirik sekilas sebelum menghilang ke dalam kabut. Seorang perempuan dengan kerudung compang-camping menggendong anak kecil yang diam menatap Kiai Zainuddin. Matanya kosong, tak ada reaksi, hanya tatapan dalam yang sulit ditebak antara curiga dan juga putus asa. Tanpa suara saat itu, perempuan itu pun menutup pintu rumahnya dengan keras, seperti ingin mengusir kehadiran tamu tak diundang. Kiai Zainuddin mencoba menenangkan detak jantungnya. Ia pernah mendengar desas-desus tentang masa lalu Sukomakmur, tapi ia percaya bahwa cahaya kebenaran bisa mengusir kegelapan sepekat apapun. Ia berjalan ke ujung jalan, menuju rumah kepala desa yaitu Pak Wiryo. Rumah itu lebih besar dibanding rumah lain, namun tetap sederhana. Dinding kayunya mulai lapuk, halaman depannya pun penuh rumput liar yang menjulang tak terurus. Cahaya temaram dari lampu minyak tampak dari celah jendela. Di dalam terdengar suara batuk berat yang kering dan juga dalam. Kiai Zainuddin, ia pun mengetuk pintunya dengan pelan. Tok tok tok. Assalamualaikum. Suaranya lembut namun penuh wibawa. Pintu pun dibuka perlahan, memperlihatkan sosok Pak Wiryo. Pria tambun dengan wajah kusam penuh keriput, matanya sayu dan juga gelap,
seperti menyimpan rahasia yang terlalu lama dipendam. Ia menatap dari ujung kepala hingga ujung kaki. Alisnya menyatu dalam kerutan curiga. Waalaikumsalam. Anda siapa ya? Apa urusan Anda malam-malam begini? Sahutnya dengan pelan. Saya Kiai Zainuddin. Saya datang untuk mendirikan pesantren di desa ini, Pak, agar bisa membawa ilmu dan manfaat bagi warga. Jawabnya sambil tersenyum kecil. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Tatapannya menyelidik mencari kebohongan dari wajah tamunya. Lalu ia menghela nafas berat seperti menarik seluruh udara dari ruangan itu. Ayo, masuk dulu, Pak Yai, ucapnya dengan singkat, sembari membuka pintunya lebih lebar. Di dalam udara pengap dan juga sunyi, lampu minyak berkedip dengan pelan, menciptakan bayangan yang menari seperti siluet roh di dinding kayu. Bau apek dan juga tembakau tua menggantung di udara. Pak Wirya mengisyaratkan kursi tua. Kiai Zainuddin, ia duduk, kursi itu pun berderit seperti mengeluh. Saat itu hening, tak ada suara selain angin yang menderu dari luar. Gini ya, kami tidak butuh orang dari luar sini, Pak. Desa ini punya cara sendiri untuk hidup, ucap Pak Wiryo mendadak tajam. Kiai Zainuddin menatapnya tenang. Pak, tapi kan saya datang membawa damai, Pak Wiryo. Saya percaya pendidikan dan iman bisa jadi jalan keluar dari kesulitan. Pak Wiryo hanya tertawa pendek, tapi tawanya getir, kering. Kesulitan? Anda tidak tahu apa-apa soal desa ini, Kiai. Ini bukan tempat biasa. Ini desa terkutuk sejak zaman Sumiati. Suara itu mengecil dan matanya melirik ke arah jendela. Bayangan ketakutan pun menyelinap dalam ucapannya. Kiai Zainuddin mencondongkan tubuh, penasaran. Sumiati? Siapa dia, Pak? Dengan suara yang lebih pelan dari bisikan, Pak Wiryo mulai berkisah tentang seorang janda muda bernama Sumiati, cantik tapi miskin. Ia hidup beberapa generasi lalu. Setelah suaminya meninggal, ia terjerumus dalam kemiskinan yang memalukan. Hingga pada malam tanpa bulan, ia pergi ke hutan di belakang desa. Di bawah pohon beringin tua yang katanya telah berumur ratusan tahun, ia membuat perjanjian dengan sosok makhluk halus atau disebut dengan jin. Jin itu menawarkan kekayaan tak terbayangkan, tapi syaratnya mengerikan. Setiap 10 tahun, suatu anak laki-laki garis keturunan terdekat Sumiati harus diserahkan sebagai tumbal. Sumiati mau tak mau harus menerima. Hingga tak lama kemudian, setelah ia berjanji menunaikan janji itu, Sumiati pulang dengan kekayaan luar biasa. Ia tiba-tiba punya rumah besar, sawah luas, emas yang tak habis-habis. Tapi setiap malam-malam berdarah itu pun dimulai dengan kejam. Setiap 10 tahun pada malam bulan purnama, seorang bocah laki-laki menghilang. Tak pernah ditemukan, dan setiap kejadian itu terdengar suara tangis perempuan dari hutan. Suara yang membuat orang dewasa menggigil dan bayi menangis dalam tidur. Mereka bilang itu suara Sumiati. Rohnya masih terikat pada perjanjian yang tak bisa diputus. Sekarang, kata Pak Wiryo dengan suara gemetar, waktunya hampir tiba, Pak Yai. Sekarang sudah hampir 10 tahun sejak anak terakhir hilang. Tanda-tandanya mulai muncul. Kambing mati dengan leher robek. Bahkan ada bayangan-bayangan yang terlihat di malam hari. Dan tangisan dari hutan semakin sering terdengar. Kiai Zainuddin menyimak cerita itu. Jantungnya berdebar. Ia pernah menghadapi banyak kisah mistis, tapi ada sesuatu di balik cerita ini yang berbeda.
lebih nyata, lebih dekat. Terus, apa yang bisa saya lakukan, Pak? Tidak ada, Pak Yai. Sudah terlambat. Kutukan ini kuat. Lebih baik Anda pergi, jawab Pak Wiryo saat itu. Tapi Kiai Zainuddin tidak datang untuk mundur. Tidak, Pak. Saya percaya kegelapan bisa dikalahkan dengan cahaya bersih. Pak Wiryo menatapnya lama, matanya penuh dilema. Baiklah, semoga Anda kuat, Kiai. Tapi di desa ini, doa saja tidak cukup. Malam itu Kiai Zainuddin pun menetap di rumah tamu kecil di tepi desa. Ruangan itu kosong, berisi kasur tipis dan juga meja kayu tua. Bau kayu lapuk dan tanah lembab meresap dari celah dinding. Ia mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya terus berputar. Suara Pak Wiryo tentang kisah Sumiati dan juga bayangan anak-anak yang hilang. Saat ia mulai mau tertidur, angin malam bersenandung lirih membawa suara-suara samar. Daun bergesek, ranting patah dan bisikan lirih, tidak jelas tapi nyata. Lalu suara itu datang. Tangisan perempuan lirih namun menyayat, penuh luka, datangnya dari arah hutan. Kiai Zainuddin bangkit, nafasnya tertahan. Ia pun mendekat ke jendela, tapi kabut tebal itu menelan segalanya. Hanya gelap, dingin, dan suara tangis yang terdengar lebih pekat. Dengan tangan gemetar, ia mengambil senter, melangkah keluar dan kabut bergerak perlahan seperti bernafas. Ia berdiri di ambang pintu, tangisan itu kembali terdengar. Lebih jauh, lebih dalam ke hutan saat itu. Ia nyaris kembali ke dalam. Ketika melihatnya di ujung jalan, seorang anak laki-laki tak lebih dari 10 tahun, berdiri di tengah kabut. Wajahnya pucat, matanya bulat menatap lurus ke arahnya. Dan sebelum Kiai Zainuddin bisa berkata apa-apa, anak itu berbalik, lalu berlari menghilang ke dalam kabut, seolah ditelan oleh malam itu sendiri. Kiai Zainuddin terpaku saat itu. Firasat buruk menggelayuti dadanya, berat seperti asap yang tak kasat mata namun menyesakan. Siapa anak itu? Mengapa ia sendirian di malam pekat seperti ini? Tatapannya begitu penuh kengerian, seperti telah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Ia merasa jawaban atas kutukan Sukomakmur tidak hanya tersembunyi di hutan, tetapi juga terkunci di balik bibir-bibir bisu para warga yang ketakutan. Dia mereka bukan karena tidak tahu, melainkan karena tahu terlalu banyak. Dengan tekad yang membara, Kiai Zainuddin pun bersumpah di dalam hati. Ia akan mengungkap rahasia kelam desa ini, akan menggali kebenaran dari tanah yang sudah terlalu lama menutup luka-lukanya sendiri. Ia akan membebaskan Sukomakmur dari jeratan perjanjian kuno yang menuntut nyawa demi harta. Namun tanpa disadari, sejak kakinya menyentuh tanah desa itu, sesuatu telah terbangun. Sesuatu yang selama ini tertidur dalam kegelapan, kini membuka mata dan mengintai dalam diam, dalam kabut, dalam nafas malam. Beberapa hari setelahnya, pagi menyambut Sukomakmur dengan cahaya yang tak bernyawa. Matahari memang terbit, tapi sinarnya tumpul, tersapu kabut yang menggantung seperti kafan raksasa. Di ujung desa berdiri rumah tua megah milik keluarga Sumiati. Dulu tempat itu menjadi lambang kemakmuran. Kini hanya bangkai dari kebesaran masa silam. Dindingnya tinggi tapi penuh retakan. Lembut hijau merambat seperti urat-urat tua. Jendelanya tertutup rapat oleh debu yang menebal seperti abu. Pepohonan kering di sekelilingnya berdiri seperti tangan kurus yang mencakar langit, beku dan juga mengancam. Rumah itu terasing, bahkan burung pun tak mau hinggap di atapnya. Kiai Zainuddin, ia berdiri di depan gerbang besi yang berkarat. Tangannya tergenggam, wajahnya diam namun matanya menyapu setiap sudut. Di sisinya berdiri Pak Wiryo, kepala desa yang tampak lebih tua dari usianya, dan juga Joko, pemuda desa yang wajahnya selalu pucat
dan matanya tak pernah diam, seperti terus menahan sesuatu dalam dirinya yang ingin keluar. Joko melangkah ragu, setiap langkahnya seperti ditarik mundur oleh tali tak terlihat. Kiai Zainuddin tahu, pemuda itu menyimpan sesuatu, tapi ini bukan saatnya untuk bertanya. Mereka mendorong gerbang, engselnya mengadu panjang, melengking seperti jeritan yang terkubur selama puluhan tahun dan kini dilepaskan. Begitu melangkah masuk, dunia berubah saat itu. Udara di dalam halaman rumah itu terasa dingin, lembab dan juga berbau aneh. Bukan hanya kayu lapuk dan juga debu, tapi juga sesuatu yang manis dan juga busuk. Seperti bunga melati yang dibiarkan membusuk di atas tanah basah. Bau kematian yang menyamar sebagai harum. Lantai marmernya retak dan tertutup debu tebal. Jejak kaki mereka membekas jelas seperti dosa yang tak bisa dihapus. Meja kayu jati itu berukir masih berdiri. Kursi-kursi usang masih berjajar dan lemari tinggi masih membisu. Semua seolah menunggu sesuatu. Waktu membeku di dalam rumah ini, seolah tak ada yang berani menyentuhnya sejak bertahun-tahun lalu. Mereka pun saat itu mencapai ruang utama rumah Sumiati. Sebuah aula luas dengan langit-langit tinggi dan lampu gantung kristal yang menggantung dengan suram. Kristal-kristal itu kusam terbungkus sarang laba-laba yang bergoyang pelan meski tak ada angin. Di dinding tergelantung lukisan besar. Sumiati, sang janda kaya. Legenda wajahnya cantik, kulitnya putih seperti porselen. Bibirnya merah tipis dengan senyum yang menggantung tapi matanya hitam, dalam, penuh rahasia seolah hidup, seolah melihat. Kiai Zainuddin terdiam menatapnya. Ada sesuatu yang dingin menyusup ke dalam nadi. Untuk sesaat ia merasa mata dalam lukisan itu bergerak. Mengikuti, mengawasi, ia pun menggeleng. Mencoba menepis ilusi. Tapi hawa di sekitarnya menebal saat itu. Joko berdiri di belakang, tangannya gemetar. Suaranya serak seperti pasir diseret di tanah kering. Aku sering bermimpi tentangnya, Kiai. Kalimat itu hampir tenggelam, seolah ia takut dinding bisa mendengar. Kiai Zainuddin pun menoleh, sorot matanya tenang namun tajam. Mimpi apa yang kau lihat, Joko? Joko menelan ludah. Pandangannya terpaku pada lukisan Sumiati. Ini seorang wanita pakaiannya putih, rambutnya panjang menutup wajah. Dia berdiri tepat di tepi hutan, Kiai, memanggilku. Suaranya lembut tapi dingin. Dia bilang aku harus menggantikan. Joko terdiam, nafasnya pendek saat itu. Jadi Kiai, setiap kali aku bangun, leherku sakit dan ada bekas merah seperti dicekik. Pak Wiryo menghela nafas panjang. Wajahnya tenggelam dalam kerutan takutan. Itu pertanda, Kiai. Dia masih di sini. Sumiati belum pergi. Dia masih mencari. Dan Joko, dia itu adalah keturunan jauh. Tapi darah tetap darah. Masih mengalir di dalam darahnya dia. Kiai Zainuddin mengernyit. Titik-titik yang kabur mulai bersambung dalam pikirannya. Ini bukan dongeng, ini warisan gelap yang hidup dan terus menuntut. Rumah ini menyimpan lebih dari sekedar kenangan. Ia hendak bicara namun suara tiba-tiba memecah keheningan. Cermin besar di dinding tadinya utuh meski berdebu, kini retak. Garisnya menyebar cepat seperti tangan yang mencakar dari dalam. Tak ada yang menyentuhnya, tak ada yang bergerak. Tapi cermin itu pecah. Bersama retakan itu angin dingin masuk, membungkus mereka dalam embusan yang membawa bisikan tak terdengar. Lampu gantung bergoyang, kristal-kristalnya berdenting, menciptakan bayangan yang menari-nari aneh di lantai. Joko mundur saat itu, matanya liar. Pak Wiryo menggenggam lengan Kiai Zainuddin. Bibirnya komat kamit membaca doa yang tak utuh. Kiai Zainuddin pun merasakan kehadiran yang berat, tak kasat mata tapi nyata, seperti dilihat oleh sesuatu dari balik kegelapan.
Ia mulai melafalkan ayat-ayat suci. Suaranya tegas, tasbih kayu di tangannya pun bergetar. Perlahan cermin berhenti berdetak. Angin mereda, lampu diam, tapi hawa itu tetap tinggal, panas dan juga menyesakan. Udara terasa berat seperti banyak suara yang ingin keluar, tapi ditahan paksa. "Yai, kita harus keluar dari rumah ini," desis Pak Wiryo tanpa menunggu balasan. Mereka pun bergegas ke arah pintu. Langkah tergesa nyaris tersandung, namun di ambang pintu Joko tersentak. Kakinya seolah ditarik, ia pun jatuh. Tangannya memegangi lehernya, nafasnya sesak. Di lehernya saat itu muncul bekas merah, melingkar seperti tangan yang mencengkram dengan kuat. Bekas itu hidup, merahnya semakin pekat. Joko terbatuk saat itu. Kiai Zainuddin berlutut meraba nadi, masih berdetak tapi tubuhnya lemas. Bersama Pak Wiryo, ia mengangkat pemuda itu dan berlari keluar, meninggalkan bayang-bayang yang kian pekat di belakang. Sementara jauh di tepi jalan, nafas Joko pun kembali. Matanya terbuka, wajahnya basah oleh keringat dingin. Aku merasakannya, Kiai. Dia ada di dalam rumah itu. Dia ingin aku, bisiknya dengan lemah. Kiai Zainuddin menatapnya, empati di matanya pun, tapi pikirannya berputar cepat. Pesugihan yang pernah membawa kekayaan kepada Sumiati masih bekerja, tapi pertanyaannya lebih dalam. Apakah ada yang diam-diam melanjutkan ritual itu, menjaga agar roh Sumiati tetap terikat? Atau apakah roh itu sendiri yang tak bisa lepas, terperangkap oleh janji yang tak bisa dibatalkan? Kiai Zainuddin menoleh, matanya menatap tajam ke arah rumah tua di ujung kabut. Di balik dinding retak dan jendela buta itu, ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang kini telah terbangun dan juga belum puas. Singkat cerita, di bawah sinar matahari yang semakin pudar, rumah milik Sumiati tampak seperti makhluk hidup yang sedang tidur, tapi tetap waspada. Dari balik jendela-jendela gelap, bayangan samar sekali terlihat bergerak, seperti ada yang mengintip diam-diam dari dalam. Kiai Zainuddin berdiri menatapnya. Ia tahu ini bukan hanya urusan roh saja. Ada sesuatu yang lebih gelap, bukan dari dunia gaib, tapi dari hati manusia. Sesuatu yang disembunyikan dan itu lebih berbahaya. Hari-hari di desa Sukomakmur terasa semakin berat. Setelah kejadian mengerikan di rumah Sumiati, Kiai Zainuddin sadar bahwa legenda itu bukan dongeng biasa. Ada rahasia besar yang dijaga. Tapi siapa yang menjaganya dan untuk apa? Ia tak tahu pasti, tapi ia tidak akan menyerah. Ia pun mulai mendekati warga, perlahan, satu persatu mencoba membuka pintu hati mereka yang sudah lama tertutup. Ia pergi ke warung kopi di tepi desa, tempat di mana para lelaki biasa menghabiskan pagi dan sore. Begitu masuk, semua yang tadinya bicara langsung diam. Tawa berubah jadi tatapan curiga. Seorang lelaki tua dengan kumis tebal, Pak Minto, ia menatapnya tajam. Ia meneguk kopi dengan kasar lalu berkata, "Orang luar sebaiknya tidak usil dengan urusan desa ini, Kiai. Lebih baik Anda diam saja. Ada hal-hal yang lebih baik terkubur." Kiai Zainuddin tetap tenang. "Pak, saya kan cuma ingin membantu, Pak. Dengan iman dan kebersamaan, kita bisa keluar dari ini semua." Tapi Pak Minto tak tertarik. "Kami sudah punya cara sendiri ya, Kiai." Ia pun berdiri dan pergi. Beberapa warga lain ikut menyusulnya keluar. Keesokan harinya, Kiai Zainuddin pun mencoba mendekati para ibu di pasar. Mereka lebih ramah, tapi begitu ia bertanya soal Sumiati atau anak-anak yang hilang, wajah-wajah mereka langsung berubah. Bu Ratmi yang biasanya paling cerewet pun ia jadi diam. Matanya melirik ke kanan dan kiri. "Jangan tanya soal itu, Kiai. Demi keselamatan kita semua."
ucapnya dengan gemetar. Semakin dalam Kiai Zainuddin menyelidiki, semakin jelas bahwa warga terbelah. Ada yang takut, ada yang marah, dan ada yang pura-pura tidak tahu. Tapi semua menyembunyikan sesuatu. Desa yang tenang kini dipenuhi bisik-bisik dan juga tatapan curiga. Seolah setiap orang menyimpan kunci untuk membuka satu pintu yang sama. Tapi tak ada yang berani memutar gagangnya. Dalam keputusasaan, Kiai Zainuddin ingat Mbok Sari, wanita tua yang dulu bekerja di rumah Sumiati. Ia tinggal di gubuk reot di pinggir desa, jarang keluar, jarang bicara. Tapi konon, ia satu-satunya yang tahu tentang kebenaran ini semua. Sore hari itu saat awan menggantung dan angin mulai dingin, Kiai Zainuddin pun akhirnya sampai di rumah Mbok Sari. Ia mengetuk pintunya. Mbok Sari membuka dengan ragu, tubuhnya kurus, rambutnya putih berantakan dan matanya tajam seperti pisau. Apa yang kau cari? Tanyanya dengan suara serak. Saya butuh bantuan, Mbok. Saya tahu Anda kenal Sumiati kan? Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, Mbok. Mbok Sari menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Ia mempersilahkan Kiai Zainuddin masuk ke dalam gubuk yang sempit dan juga pengap, penuh bau jamu dan kayu tua. Ia duduk di kursi reot dan mulai bicara. Sumiati, dia cantik, tapi hidupnya menyedihkan. Suaminya meninggal. Dia miskin, tak ada yang bantu. Keluarganya sendiri pun menjauh. Hingga suatu malam, dia pergi ke hutan, tepatnya ke pohon beringin tua. Kiai Zainuddin mendengarkan, jantungnya berdetak cepat. Di sana, dia bertemu makhluk-makhluk gaib dan dia ditawari kekayaan. Tapi syaratnya nyawa anak laki-laki dari keturunannya. 1 setiap 10 tahun sampai keturunan ke-7. Kiai Zainuddin menarik nafas dalam. Tapi kan ini sudah hampir 10 tahun sejak yang terakhir, Mbok. Mbok Sari menatapnya. Anak laki-laki dari keturunannya yang tersisa masih ada di desa ini, meski bersembunyi. Namanya Joko. Dada Kiai Zainuddin sesak. Joko, pemuda yang ia kenal yang tampak rapuh, yang sering bermimpi buruk, ternyata dia adalah kunci kutukan ini. Tapi Mbok, ada cara nggak untuk memutus kutukan ini, Mbok? Banyak yang coba, tapi gagal. Makhluk itu kuat dan ada yang lebih buruk. Ia menunduk saat itu. Beberapa orang tokoh desa, mereka diam-diam teruskan ritual itu. Mereka percaya selama ada tumbal, desa akan tetap makmur. Mereka semua takut kalau kutukan dihentikan, semuanya akan hancur. Kiai Zainuddin terdiam tak percaya. Ternyata kepala desa dan juga warga-warga yang melarang ia untuk menuntaskan semua kejadian ini. Mereka semua telah melanjutkan ritual-ritual jahat itu. Mereka kumpul di hutan, di bawah pohon beringin. Pada malam-malam tertentu, mereka bawa sajen. Mereka memuja makhluk itu. Langit mulai gelap, kabut pun turun lagi. Kini desa Sukomakmur kembali diselimuti warna kelabu. Di masjid kecil warga berkumpul, wajah-wajah mereka tegang. Lampu minyak bergoyang, bayangan menari di dinding. Kiai Zainuddin berdiri di depan. Sorban putihnya sedikit kusut tapi wajahnya teguh. Ia memimpin doa, suaranya dalam. Ayat-ayat suci terdengar jelas, seolah berusaha menembus hawa dingin yang merayap dari celah kayu.
Tiba-tiba pintu masjid pun berderi dengan keras. Angin dingin masuk dan memadamkan beberapa lampu. Bu Parmi langsung berlari masuk. Wajahnya pucat, nafasnya terengah. Joko hilang. Joko hilang. Ada darah di depan rumahnya, teriaknya. Warga yang panik berhamburan keluar. Mereka pun lari ke rumah Joko yang tak jauh dari masjid. Kiai Zainuddin ikut, jantungnya berdetak dengan cepat. Di depan rumah Joko darah sangat banyak, merah, masih segar. Jejaknya mengarah ke hutan, pintu rumah pun terbuka lebar. Kursi terbalik, meja terguling, tanda-tanda perlawanan. Joko! Teriak Pak Wiryo, tak ada jawaban. Hanya angin membawa bau amis yang menyengat. Seorang dari kerumunan pun berteriak, "Ini pasti karena Kiai. Dia yang ganggu Rosumiati." Suara lain menyusul saat itu. Tuduhan melayang ke udara, tatapan tajam pun kini mengarah pada Kiai Zainuddin. Tapi dia tidak bergeming, matanya menatap hutan. "Tenang Pak, tenang. Kita harus cari Joko. Saya akan ke pohon beringin. Di sanalah semuanya bermula." Pak Wiryo pun akhirnya mengangguk. "Saya ikut, Kiai. Joko seperti anak saya." Saat itu Mbok Sari pun maju. "Ayo, saya tahu jalannya. Saya ikut." Tanpa menunggu lebih lama, mereka bertiga pergi. Hutan malam itu gelap, dingin, ranting kering patah di bawah kaki. Suara binatang malam menyatu dengan desis angin. Senter di tangan Kiai Zainuddin memotong kabut, tapi cahayanya terasa lemah, seolah ditelan pohon-pohon tinggi. Bau tanah basah makin tajam, tapi ada bau lain. Sesuatu yang lebih gelap, bau yang tak salah lagi. Itu adalah bau kematian. Sampainya di sana, Mbok Sari pun berhenti. Tangannya mencengkram lengan Pak Wiryo. "Kiai, saya dengar langkah." Kiai Zainuddin diam, menajamkan telinganya. Langkah pelan berat, bukan langkah mereka. Langkah telanjang di atas daun kering, mengitari mereka. Ia angkat senter, tak ada apa-apa. Hanya bayangan dan juga suara nafas. Dekat tapi tak terlihat. "Udah, sekarang kita jangan misah," ucap Kiai Zainuddin. Suaranya rendah tapi pasti. Jantungnya berdetak keras tapi langkahnya tetap ke arah pohon beringin. Tempat semua dimulai dan mungkin tempat semuanya akan berakhir. Saat itu pun akhirnya mereka sampai di bawah pohon beringin tua yang menjadi cerita turun-temurun warga desa. Pohon itu menjulang besar, akar-akarnya mencuat keluar dari tanah seperti cakar. Di bawahnya ada lingkaran batu dan di tengahnya ada sesajen. Bunga layu, buah membusuk dan genangan darah yang masih basah memantulkan cahaya senter. Suasana terasa dingin dan juga pengap. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Saat itu ada suara tawa perempuan melengking dan dingin. Pak Wiryo langsung mundur, wajahnya pucat. Mbok Sari pun jatuh berlutut. Tangannya gemetar sambil menggenggam tasbih. Dari balik batang pohon sosok perlahan muncul. Awalnya hanya bayangan, lalu tampak wujudnya. Seorang perempuan berbaju putih, robek di banyak bagian. Rambut panjangnya menutupi wajah. Ketika ia mendongak, semua terdiam. Wajahnya sangat pucat, matanya hitam seperti lubang. Darah menetes dari sudut matanya. "Itu Sumiati," bisik Mbok Sari dengan suara pelan. Sosok itu membuka mulutnya, suaranya paruh dan tajam. "Kalian berani datang ke sini? Joko milikku. Dia tumbal yang sudah dijanjikan." Kiai Zainuddin maju satu langkah. Tangannya menggenggam tasbih dengan kuat. "Aku datang untuk hentikan ini. Tidak akan ada lagi nyawa yang kau ambil." Sumiati tertawa, suaranya menggema. "Kau pikir kau bisa hentikan aku? Perjanjiannya sudah terlalu lama. Kekuatan imanmu tak cukup."
Kiai Zainuddin pun mulai membaca doa dengan keras. Suaranya menggema, sekelilingnya muncul cahaya samar seperti pelindung. Sumiati menggeliat, tubuhnya terlihat terguncang, tapi dia masih berdiri. Ia melayang mendekat, tangannya yang kurus dan dingin terulur saat itu, mencoba meraih tasbih Kiai Zainuddin. Pak Wiryo dan Mbok Sari ikut membaca doa. Suara mereka bergetar, tapi mereka tidak berhenti. Pertarungan itu berlangsung lama. Setiap ayat yang dibaca membuat roh Sumiati semakin lemah. Tapi dia selalu bangkit lagi, seolah didorong oleh kekuatan lain yang lebih besar. Di tengah kekacauan itu, Kiai Zainuddin melihat sosok dari balik semak-semak. Wajahnya dikenal. Itu adalah Bu Lestari, pedagang kaya di desa itu. Tangannya menggenggam jimat kecil dari tulang dan kain merah. "Bu Lestari, Bu," panggil Kiai. Matanya tajam menatap. Sumiati tertawa saat itu. "Dia pengikutku. Dia yang bawa Joko ke sini." Bu Lestari tersungkur menangis keras saat itu. "Saya tidak punya pilihan. Keluarga saya akan hancur. Saya yang ikat Joko dan bawa ke sini. Saya pikir ini akan bantu desa juga." Kiai Zainuddin marah dan kecewa. "Jadi, kamu korbankan nyawa demi harta?" Bu Lestari mengangguk. "Roh itu selalu minta lebih." Sumiati berteriak marah saat itu. Ia pun bergerak ke arah Bu Lestari. "Kau pikir bisa kau hianati aku, ha?" Tangannya mencengkeram leher Bu Lestari. Perempuan itu menjerit. Tubuhnya terangkat dari tanah. Kiai Zainuddin melangkah cepat membaca doa keras-keras. Cahaya di sekitarnya pun semakin terang. Roh Sumiati menjerit keras, tubuhnya bergetar tapi belum hilang. "Joko di sana." "Ayo, itu Joko di sana, Pak Yai," teriak Mbok Sari. Ia menuju ke balik akar besar. Di sana Joko terbaring, tangan dan kakinya terikat. Pak Wiryo pun berlari memotong tali dengan pisau kecil. Joko pingsan tapi masih bernafas. Kiai Zainuddin pun terus membaca doa dengan bacaan terakhir yang keras dan bulat. Kini roh Sumiati menjerit panjang. Tubuhnya tersedot ke dalam pohon beringin. Hawa dingin perlahan menghilang, tapi semuanya belum selesai. Joko selamat saat itu, tapi Bu Lestari terduduk, menangis sungguhkan, wajahnya penuh rasa bersalah. "Kamu harus bertanggung jawab ya. Tapi perjanjian ini belum benar-benar putus. Kita harus cari cara," ucap Kiai Zainuddin. Kini desa Sukomakmur pun kembali sunyi. Langit merah gelap, angin berembus membawa bau tanah. Saat itu, masjid kecil di tengah desa dipenuhi warga. Wajah mereka cemas, mereka pun duduk diam menunggu. Di depan Kiai Zainuddin berdiri, wajahnya lelah, tapi matanya penuh tekad. Di sampingnya Joko duduk di kursi kayu, tubuhnya penuh luka. "Kita tidak punya waktu lagi. Roh Sumiati tidak akan diam. Kita harus hentikan ini sekarang. Malam ini juga," kata Kiai saat itu. Bu Lestari duduk di sudut ruangan, tangannya gemetar menggenggam tasbih tua. Ia pun akhirnya mengaku, "Saya terjebak, Kiai. Saya pikir saya bisa hentikan ini, tapi saya salah." Saat itu, ketika sedang terjadi hawa yang mengerikan, tiba-tiba Joko menjerit, tubuhnya kaku, matanya membelalak. Dia datang lagi." Kiai Zainuddin pun meletakkan tangan di dahi Joko, membaca doa cepat-cepat, tapi sebelum selesai, pintu masjid terbuka keras. Kabut masuk menyelimuti lantai. Suhu turun, nafas warga pun terlihat putih. Dari balik kabut muncul sosok Sumiati. Bajunya putih compang-camping, rambutnya panjang menutupi wajah, tapi matanya menyala merah. Ia tidak sendiri. Di belakangnya bayangan-bayangan hitam merayap. Bentuk mereka aneh, mereka bergerak perlahan. "Kalian pikir bisa usir aku?"
Suaranya keluar dari segala arah, seolah-olah masjid itu sendiri bicara. Perjanjian ini abadi, nyawa demi nyawa, kekayaan demi kekayaan. Kalian semua milikku. Suara itu menggema keras dari segala penjuru. Warga pun berlari ke pintu, tapi pintu masjid terkunci rapat, seperti disegel oleh tangan tak kasat mata. Kiai Zainuddin tidak bergerak saat itu. Ia melangkah maju, tasbih di tangannya berputar cepat. Suaranya membelah ruangan, menantang roh itu. Dengan nama Allah, aku perintahkan kau pergi, kembali ke tempatmu, dan lepaskan desa ini. Kiai Zainuddin terus membaca doa. Matanya mengarah pada Joko. Tubuhnya kini melayang dikelilingi kabut hitam pekat. Nafasnya tercekat di tengah hiruk pikuk itu. Mbok Sari maju. Langkahnya goyah, matanya tajam, tapi tubuhnya rapuh. Kiai, ada satu cara, tapi butuh pengorbanan. Suara Mbok Sari tenggelam oleh gemuruh badai. Kiai Zainuddin pun mulai cepat. Apa maksudmu, Mbok? Sumiati mengangkat perjanjian ini dengan darahnya. Untuk memutusnya, kita butuh darah dari seseorang yang ada hubungannya. Seseorang yang rela menyerahkan hidupnya. Kiai Zainuddin menggeleng saat itu. Gak usah, Mbok. Kita cari cara lain saja. Tidak, Kiai. Saya adalah yang terakhir dari masa itu. Saya tahu semua ini. Saya diam. Saya ikut bersalah. Biarkan saya selesaikan ini. Suara Mbok Sari kini tegas. Sebelum ada yang bisa bergerak, Mbok Sari pun mengeluarkan pisau kecil. Dengan satu tarikan nafas panjang, ia menusuk perutnya sendiri. Darah pun langsung mengalir deras ke lantai. Tubuhnya jatuh berlutut, wajahnya tenang. Gunakan darahku, Kiai. Akhiri ini. Dengan mata yang tertahan, Kiai Zainuddin mengambil darah Mbok Sari. Ia pun mengoleskannya ke tasbih dan melafalkan doa terakhir. Suaranya naik memenuhi ruangan. Tasbihnya bersinar terang menembus kabut dan memaksa roh Sumiati mundur. Roh itu menjerit panjang, api tak terlihat membakar tubuhnya perlahan. Jangan lakukan ini. Hentikan. Tapi suara itu semakin mengecil. Bayangan-bayangan di sekitarnya satu persatu menghilang. Raungan terakhir menggujang tanah. Lalu semuanya sunyi. Kabut menghilang, badai terhenti. Joko jatuh ke lantai. Nafasnya pelan tapi tetap. Malam pun berakhir saat itu. Beberapa minggu berlalu. Hingga singkatnya desa Sukomakmur pelan-pelan pulih. Rumah besar Sumiati terbakar habis malam itu. Tak ada yang tahu bagaimana. Tapi tak ada yang bertanya. Di tepi desa berdiri pesantren kecil. Cahaya baru bagi mereka yang bertahun-tahun hidup dalam ketakutan. Namun tidak semua kembali seperti semula. Karena malam itu meninggalkan bekas dan beberapa suara masih terdengar dari arah hutan saat bulan gelap kembali datang. Cerita pun selesai. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.